Dan di banyak penelitian menunjukkan 100% anggota DPR RI di bawah 30 tahun itu princeling. Ya, bahkan banyak juga yang mengatakan 100%, bahkan atau di bahasa syariahnya 60%. dinasti politik gitu ya. Ya, maybe. Jadi akhirnya saya masuk ke partai oposisi. Oke. Di saat saya punya pilihan untuk masuk ke partai yang mendukung pemerintahan. Ya. Oke. Even ketika saya misal dulu menjadi juru bicara Pak Prabowo, kemarin menjadi juru bicara Mas Anies ya. Kalau ditanya, saya selalu lihat setiap pemimpin punya plus minusnya. Jadi saya bukan tipikal orang yang misal ketika saya menjadi juru bicara Mas Anies kemarin, lalu saya menyerang habis-habisan Pak Prabowo. Yeah. Berarti menurut saya nggak konsisten dengan saya 5 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, tidak orang tua, tidak orang muda yang digebrak mejanya ya. Ini bukan soto gebrak ya. Gamal Albin Zaid, Dr. Gamal Albin Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, luar biasa ya. Itulah enaknya dokter sama ustadz. Mau usianya berapapun orang tetap panggil dokter. Ustadznya juga begitu. Ustadz tetap ustadz usia berapapun. Dan profesi yang paling dipercaya. Jadi one day begitu saya di Inggris waktu saya sempat di sana disebutkan profesi yang paling dipercaya dokter. Yang tidak bisa dipercaya politician. That's right. Jadi dokter memasuki profesi yang dipercaya menjadi yang tidak dipercaya. But surplus 2%. Oh, jadi sebagai politisi minus 50% ya. Sebagai dokter sebetulnya trustnya 52%. Oke, jadi plus 2%. Ya, so it's good for politician. Dokter Gamal, terima kasih sudah hadir ke RH Channel ya. Dan ini adalah giliran saya untuk banyak bertanya kepada dokter ya. Pertanyaan pertama ya, kenapa memilih profesi politician ya kan? Padahal dokter dikenal di dalam ranah yang dipercaya orang sebagai dokter dan bahkan social entrepreneur atau wirausahawan sosial. Silakan dok. Pertama ada 2 poin ya. Jadi pernah saya diundang ke rumah Eyang Habibie. Ya. Itu 6 bulan sebelum beliau wafat ketika itu ya. Jadi beliau kumpulkan anak-anak muda disebut namanya kelompok 45. Oke. Sekitar 8-10 orang. Di sana beliau tanya sama saya, "Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah?" Setelah saya jawab, beliau menambahkan, "Why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything." Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya. Nah, di situ Eyang Habibie cerita begini. Beliau mengatakan, "I'm not a politician. I'm a technocrat. But I survive in politics." Nah, itu yang pertama ya. Jadi memang salah satu role model saya di bidang politik adalah Eyang Habibie ya. Beliau mampu membangun keseimbangan antara. Sorry, mohon maaf. Eyang Habibie itu memang ada hubungan keluarga ya? Dengan saya? Iya. Oh enggak. Oh enggak, karena beliau senior ya. Iya. Sorry. Jadi beliau role model saya bagaimana beliau akhirnya membuat sebuah legacy besar melalui jalan politik ya. Dan yang kedua, sebagai wirausaha sosial itu, jadi Bill Drayton tuh pernah mengatakan begini, beliau salah satu penggagas ASOKA, organisasi internasional yang menaungi banyak wirausaha sosial. Social entrepreneur are not just to give fish or teach how to fish, but they will not rest until they revolutionize the fishing industry. Jadi wirausaha sosial itu bukan cuma ngasih ikan dan bukan cuma ngajari mancing, tapi dia nggak akan berhenti sampai dia merevolusi industri perikanan. So jadi kita kan punya banyak pilihan di bidang ekonomi, sosial, politik. Tapi memang tidak ada tentakel yang lebih kuat dibandingkan dunia politik untuk menghadirkan sebuah perubahan. Tetapi ya memang saya yakin Bang Erhan
nggak pertama dengar soal ini kan. Even ketika saya masuk politik saya juga bertanya, apakah setelah saya masuk politik saya betul-betul menghadirkan sebuah perubahan. Nah, saya ingin masuk secara praktis dalam ide ini. Jadi saya di Malang itu buat namanya Malang Cerdas. Malang Cerdas. Malang Cerdas. Jadi sekitar 2 tahun lalu ya, Juni 2022. Saya mulai sebuah gerakan namanya Malang Cerdas. Jadi saya kan setiap orang punya cita-cita membangun dan punya gagasan bagaimana membangun Indonesia. Nanti saya mau dengar juga Bang Erha gimana sih pemikirannya untuk membangun Indonesia. Nah, saya percaya everything is connected. Bagaimana saya ingin membangun Indonesia? Saya akan mulai dari membangun satu keluarga. Misalkan ada satu anak dari satu keluarga yang dia mendapatkan perhatian dari kita. Misal mendapatkan beasiswa pendidikan. Ketika dia mendapatkan pendidikan beasiswa dari saya misalkan atau kita bisa mensupport beliau, akhirnya dia bisa memperbaiki keluarganya. Atau dia bisa membuat sebuah keluarga yang baik di kemudian hari. Kebayang nggak kalau di satu desa kita bisa bantu 30 keluarga untuk anaknya mendapatkan pendidikan tinggi yang baik. Maka kita membangun sebuah 30 keluarga di satu desa. Maka keluarga-keluarga yang baik akan menjadi desa yang baik. Desa-desa yang baik akan membuat sebuah kota itu baik ya, dan kota yang baik akhirnya membuat sebuah negara itu baik. Jadi itu cara pandang saya untuk membangun ya. Saya ingin membangun satu orang di satu keluarga. Nah, oleh karena itu ketika buat Malang Cerdas, kami buat program namanya beasiswa. Saya dengan teman kerja keras ya, dengan tim. Kami alhamdulillah per hari ini sudah membantu 1.530 pelajar SD, mulai SD, SMP, SMA, SMK dan termasuk yang kuliah ya. Dengan harapan tadi, kebayang nggak kalau kita nanti bisa bantu 30.000 anak, untuk dia bisa kuliah, dia bisa belajar, memperbaiki keluarganya. Maka itu adalah everything is connected. Jadi hal kecil yang kita lakukan pada satu orang, satu keluarga, maka itu akan berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik di level yang lebih atas. Dan of course ya, kalau saya sebelum jadi politisi berapa yang bisa saya bantu kan? Tapi saya optimis, saya alhamdulillah kemarin bersyukur ya bisa akhirnya memilih jalan politik yang penuh dengan tekanan, tapi saya punya cita-cita itu. Kalau I want to make it simple, apa sih yang mau saya lakukan? Saya sudah berimajinasi gitu. Bagaimana setelah nanti duduk di parlemen misalkan, itu bisa bantu puluhan ribu anak-anak di Malang Raya dan khususnya di Indonesia juga. Berarti mengincarnya komisi pendidikan? Itu aspirasi saya kepada partai ya. Ya tentu sebagai kader partai kita akan taatkan dengan keputusan partai, tapi salah satu aspirasi saya adalah di Komisi 10 karena memang saya melihat itu cara saya membangun ya, kontribusi semaksimal mungkin ke depan. Luar biasa ya. Ini politisi yang from the beginning sudah tahu apa yang mau dilakukan. Karena banyak sekali politisi yang terutama yang muda ya. Pokoknya saya siap komisi berapapun ya kan. Yang penting ada komisinya. Dokter, pertanyaan berikutnya dokter ya. Orang surprise dengan dokter walaupun kalau kita baca tidak terlalu surprise karena memang sudah ada track recordnya. Dokter mendapatkan suara paling banyak ketiga ya? Ketiga, betul. Ke sedapil itu, yang orang bilang dapil neraka. Jatim 5 ya? Jatim 5. Jadi Malang. Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Malang, Kota Batu. 100.000 lebih, tapi dari PKS. Apa faktor? Kita tahu kan PKS kan sangat tidak populer di Jawa Timur, tapi memang yang saya tahu Malang agak berbeda memang ya, lebih sejuk kan. Dia itu kan ada tipologi dia ya, 3 di Jawa Timur tuh ya, ada Tapal Kuda, ada daerah mana yang daerah Are. Ya daerah Are. Nah bisa dijelaskan PKS Malang terpilih apa ininya kuncinya Prof? Kok pakai Prof dok? Ya dok. Jadi ya setiap orang punya strategi politik dan memang buat anak-anak muda nggak gampang. Jadi pertama ada dari Perludem itu pernah menyampaikan ya untuk maju DPRD kota 500 juta sampai 1 miliar misalkan, maju provinsi 1 sampai 2 M, maju RI 1 sampai 4 M, bahkan banyak yang bilang jauh di atas itu. Jadi ada kalau kita baca teorinya itu ada 2 jenis politisi muda. Yang pertama itu princeling, yang dia ayah ibu, kakek neneknya seorang politisi. Dan di banyak penelitian menunjukkan 100% anggota DPR RI di bawah 30 tahun itu princeling. Ya, bahkan banyak juga yang mengatakan 100%, bahkan atau di 60-60%. Dinasti politik gitu ya. Maybe. Tapi dalam konteks princeling ini itu yang pertama ya. Jadi yang kedua namanya Tafling. Dia menguasai gerakan
pemuda, organisasi mahasiswa, turun ke jalan, meneriakkan slogan. Di teori ini diterangkan kalau dia ketemu Good Father ya, atau Bohir, dia akan menjadi seorang politisi. Kalau enggak, dia akan selalu di anak tangga politik. Nah, saya punya hipotesa yang ketiga ya. Saya selalu sampaikan ke anak-anak untuk menjadi be irresistible young politician. Politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak. Ya. Jadi saya yakin soal ada namanya saham politik kan. Saat kita memiliki saham politik yang tinggi, tentunya probabilitas kita untuk menang lebih besar ya. Jadi yang saya coba lakukan memang pertama ya seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Jadi Dapil Malang ini kelahiran saya. Ya. Saya besar di sana, saya lahir di Lawang. Lalu yang kedua saya bersyukur menjadi wirausaha sosial. Jadi ketika saya turun ke masyarakat, tadi politisi kan yang paling tidak dipercaya. Ya, dan saya bersyukur sudah membuat banyak program di Malang sehingga saya sebetulnya tinggal memanen ya. Apa yang sudah saya kerjakan semenjak kuliah dahulu. Oh, semenjak kuliah ya? Iya. Berarti rentang waktunya berapa tahun tuh, Dok? 2014 ya. Saya 2014, mulai 10 tahun ya. Jadi mulai berbagai program kesehatan. Kami punya program namanya siapapeduli.id. Itu untuk bantu pasien-pasien yang butuh high cost services ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama memang karya itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Ya. Dan yang mungkin pesan saya juga buat ini hikmah buat anak-anak muda ya. Jadi banyak politisi itu sekarang high profile, low impact ya. Nah, lebih baik kita low profile, high impact. So don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi jangan sibuk membuat orang impresi dengan apa yang kita katakan atau lakukan ya, tapi fokus menghasilkan dampak. Karena impresi itu akan hilang, tapi dampak itu akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu mungkin yang membantu ya. Jadi karya nyata yang sudah kami buat dan kami bersyukur juga, mungkin Bang Erha juga sempat dengar ketika kami diundang Raja Charles, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin, John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat. Jadi banyak tokoh-tokoh dunia itu memberikan apresiasi. Pengalaman saya begini, sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar ya. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi yang orang butuhkan itu bukti ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya mungkin dalam konteks ini sebelum masuk dunia politik itu tadi kita menghasilkan ya banyak karya nyata, prestasi yang nyata ya, sehingga itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita ketika kampanye. Tapi dokter sebagai dokter berpraktik nggak? Nggak ya. Oh enggak ya? Jadi tidak praktik baik secara formal maupun informal. Tetapi saya mengembangkan banyak program kesehatan. I see. Jadi lebih pada manajemen kesehatan ya? Betul, health management, health innovation, health entrepreneurship atau tadi public health ya. Tapi kemudian saya pengen tahu juga, bagaimana dengan sisi ekonominya, Prof? Dok, kalau Prof belum. Dok ya, sisi ekonomi yang tentu kan tidak mungkin kita hidup tanpa ekonomi, apalagi jadi politician dengan kampanye nih. Nanti orang mau tanya juga berapa habisnya gitu. Silakan, Dok. Jadi di wirausaha sosial itu kita sudah diajarin untuk berpikir dua hal pada saat yang sama. Pertama, how to make money and how to solve social problem. Jadi bagi saya sosiopreneur itu bukan hanya NGO. Jadi bisa for profit, bisa not for profit. Tapi kuncinya adalah punya niat yang suci untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita buat perusahaan, maka even dia PT ya, for profit, kita punya misi menyelesaikan masalah. Kalau dia NGO, kita berpikir how to make money untuk memastikan sustainability, keberlanjutannya. Jadi ya tentu kita memasukkan entrepreneurship dalam konteks sosial ya. Dan ini menurut saya masa depan ya. Jadi masa depan dari social entrepreneur itu adalah jawaban. Jadi kalau dulu orang melamar seorang gadis ya, ditanya pekerjaannya apa? Mungkin kalau bankir meyakinkan ya. Begitu dia jawab kerja sosial, sepertinya dipandang sebelah mata kan. Nah, tapi sekarang ada wirausaha sosial dan bagi saya itu titik perdamaian sebetulnya antara keinginan kita mencapai
kebermanfaatan di masyarakat ya, dengan keuntungan tadi ya untuk mencapai kesejahteraan diri, termasuk keseimbangan juga antara keinginan kita mencapai kebaikan di dunia dan keberkahan di akhirat ya. Jadi the new era. Sampai saya nulis satu buku soal ini. Namanya Era Baru Wirausaha Sosial. Nah itu mungkin menjawab. Jadi secara value sehingga ketika kami buat. Jadi bisa dikatakan bahwa dokter adalah seorang pengusaha juga sesungguhnya. Iya, social entrepreneur. Iya, walaupun tidak mau dibilang pengusaha dalam pengertian murni capital, tetapi ini ada aspek sosialnya. Social ya. mission. Ya. Makanya kemudian komprominya adalah social entrepreneur itu ya. Dan bahkan ketika saya masuk politik, saya menggagas namanya politik pemberdayaan. Jadi politik pemberdayaan itu bagi saya adalah bagaimana seorang politisi membangun sebuah inovasi sosial yang memiliki keberlanjutan, yang dibuat semata-mata bukan untuk kepentingan politik, tapi memiliki dampak elektoral. Jadi kalau kesimpulannya barangkali walaupun Anda dari partai manapun, yang paling berbicara adalah track record gitu ya? Ya tentu sebagai tadi ya politisi muda, saya bukan Prince Lim, bukan Tafling ya, sehingga saya harus tadi menjadi irresistible young politician. Yang kedua, menurut saya sampai satu prinsip ya, dan jujur saya mencapai angka even 110.000 ya, 385 suara itu dengan perjuangan keras Bang Rifni. Saya selalu tekankan sama tim saya itu, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan dan kekalahan. Jadi 1.000 lokasi lebih saya kunjungin dalam masa kandidasi ya. Betul. Dan bagi saya itu tidak tergantikan ya. Jadi bertemu langsung, bahkan to be honest ya, saya saat fase itu jarang saya hadir di undangan podcast seperti ini. Jadi saya termasuk tipikal orang yang fokus, sehingga saya punya karakter persisten dan konsisten. Jadi ketika saya punya target jangka pendek menengah, maka saya kerahkan semua waktu, tenaga, pikiran, sumber daya ya untuk bisa mencapai titik itu. Dan berat lagi juga karena orang meremehkan. Ya ketika kita anak muda mungkin orang meremehkan. Padahal kok saya yakin kok. Karena begitu saya sering ke Malang, saya lihat gambar-gambar dokter. Ya, artinya yang recognizable itu kan cuma dokter aja. Yang lainnya saya nggak tahu nih orang yang mana gitu. Ya tapi itu kan satu determinan faktor saja. Sedangkan di politik kan banyak determinan faktor yang lain yang krusial ya. Bagaimana membuat jaring sosial, lalu bagaimana juga menyiapkan kebutuhan operasional kampanye yang tidak sedikit. Dan ya tadi last but not least menurut saya grit ya. Jadi ketekunan ya, mental politisi itu yang menjadi penentu. Dok, kalau tidak keberatan ini ada yang tanya dok, di-spill sedikit. Biaya habis selama pemilu berapa dok? Don't let anyone know too much about you ya. Jadi jangan biarkan orang tahu terlalu banyak ya. Tetapi buat gambaran rekan-rekan ya, tentu saya tidak menghitung secara real angkanya. Kasaran aja. Tapi tentu kita habis buat, jadi saya buat satu gerakan namanya Pahlawan Demokrasi misalkan, itu buat gambaran ya. Contoh di Malang ada 11.000 TPS. Dan kita tahu kenapa biaya politik itu mahal, karena terjadi menurut putusan informasi dari MK, lalu pandangan banyak pihak ya, itu banyak faktor yang menentukan, salah satunya adalah terjadi jual beli suara ketika rekapitulasi. Nah waktu itu saya buat gerakan namanya Pahlawan Demokrasi. Saya rekrut untuk mengisi ya TPS-TPS yang itu bisa tentu menjaga suara kita. Nah tentu hal itu berbiaya. Belum lagi ketika kita memasang APK, ya itu juga jumlahnya tidak sedikit ya. Bahkan ketika operasional bertemu dengan relawan, konstituen ya, itu cukup membutuhkan biaya. Tetapi saya pikir survei informasi dari Perludem tadi cukup relevan, menggambarkan pengeluaran biaya kampanye. 10 miliar ada ya? Kalau dari laporan Perludem itu kan 1 sampai 4 M ya, tetapi bisa banyak yang mengatakan di atas itu, dan menurut saya commonly cukup signifikan angkanya, karena modal sosial itu kan tadi tidak bisa dihitung secara langsung. Iya. Soalnya kemarin ada Profesor Rohmin Dahuri di sini, dia terus terang mengatakan habis kira-kira 10 miliar. 10 miliar untuk DPR RI. Dan terpilih. Kemudian Mas Sinton Pasaribu 10 miliar juga tidak terpilih. Ya, jadi bisa dibayangkan begitu ya, sobat era sekalian. Makanya saya tidak pernah mau menjadi calon anggota DPR, tidak punya modal sosial,
tidak punya modal kapital. Bisa aja Pak Hera. Tapi benar-benar boleh itu to be honest, memang begitu. Tapi boleh saya tanggapi enggak? Saya nggak ingin anak-anak muda lalu berpikir politik itu berat ya. Dan memang begini, ada barier yang besar yang memisahkan antara tadi anak-anak muda bertalenta untuk masuk ke parlemen. Yeah. Nah disitulah menurut saya penting peran partai politik ya. Yeah. Jadi seperti di partai saya itu kami cukup beruntung. Jadi pimpinan itu punya afirmasi khusus, punya kuota minimal 30% dari semua caleg itu adalah caleg muda. Sehingga kriteria mudanya di bawah 40? Tergantung jenjang DPRD kota provinsi kalau DPR? RI ya. Tapi commonly dia di bawah 40 tahun ya. Itu juga masuk kategori tapi afirmasi di bawah 30 tahun. Sehingga banyak sekali anak-anak muda di PKS yang kemarin mendapatkan menurut 1 dan sekarang akhirnya juga bisa memenangkan kontestasi politik. Oke, ya saya mengatakan demikian karena saya sudah 54 tahun dong. Kalau Anda 54 baru mulai ya sudah lah, udah terlambat ya. Gitu. Dokter masih panjang perjalanannya, sudah terpilih pada usia 34 tahun. Dok, kita intip-intip pertanyaan Sobat Era ya sebelum kita lanjutkan dengan diskusi lainnya ya. Jadi kita perhatikan juga aspirasi mereka ya. Ada yang cuma bilang halo dokter dari Siti Aisyah. Hati-hati dia bawa istri ke sini. Ini ada yang bilang kok salaman tangan kiri sih, kaget banget aku Pak. Tadi tinggal salaman ya. Tadi kayak seperti komando ya gitu ya. Gitu. Padahal kiri dan kanan itu nggak ngerti saya. Nyimak Pak dari Karawang ya. Nah ini yang dari dia sih dibilang night club, tapi ini kan biasanya nama-nama nggak karuan biasanya kan. Bagaimana rasanya bertemu dengan Vladimir Putin? Gitu ya. Bagaimana sosok Putin menurut dokter? Ini ada tanya begitu. Snowball effect ya, efek bola salju, maksudnya ketika kita bekerja itu mungkin ya. Bisa menang pemilu habis berapa miliar dok? Itu tadi sudah saya tanyakan ya. Ini lebih nyata daripada hanya sekedar ngasih makan siang. Oke. Kemudian tanyakan Bang, apakah Pak Gamal tahu tentang tugas dan kewenangan juga hak-hak anggota DPR? Anda terlalu meremehkan Palu Gada. Ini sering sekali netizen begitu ya. Banyak itu di YouTube caleg-caleg artis politisi muda ketika ditanyain itu kagak ngerti. Jadi dari awal dia sudah menjelaskan apa yang mau dilakukannya ya. Kemudian orang Jawa Timur dukung Dokter Gamala Saidi top. Kok Gamala Saidi? Ya kadang orang salah mengucapkan nama belakang ya. Tapi itu sebenarnya juga bukan nama official saya begitu. Kalau nama saya sebenarnya Dokter Gamal saja. Oke. Tapi di bagian terakhir yang bin Said orang sering salah Saidi sebut seperti tadi ya. Oke. Dokter Gamal ya, Albin Said. Albin Said bukan bin Saidi. Bukan, yes. Oke. Bismillah Bang RH, Juanda Jatim hadir. Semoga Bapak Dokter ini yang jadi politisi semoga tidak jadi pingin memperkaya diri dan golongannya saja tapi menegakkan cita-cita bangsa. Amin. Jadi skeptisisme seperti itu sering muncul ya. Ini jangan-jangan nanti muncul menumpuk harta kekayaan selama jadi anggota kan gitu-gitu. Sebelumnya PAN ya. Ada yang tanya begitu. Sebelumnya PAN ya gitu ya. Ini namanya muda berprestasi, dapat penghargaan dari Pangeran Charles tahun 2014 karena Astrais apa ya? Bank sampah keren dokter. Anis muda katanya. Pikir-pikir kayaknya bukan kayak Anis ya. Pemeran Anis itu. Siapa namanya pemeran Anis itu namanya? Mirip ya. Tokoh muda yang berpengaruh untuk masyarakat. Ini baru jelas anak muda yang jelas. Maaf kalau yang diputuskan MK dan EMA ya itu dipaksa matang. Ya tadi Prince Ling ya. Ya? Prince Ling. Jadi gitu. Mic-nya dokter kurang nyaman Bung. Tolong bikin senyaman mungkin terserah ya dokter ya. Yang penting suaranya masuk. Cadas kakak ya. Muda, pandai, entrepreneur, membumi dan yang paling penting matang tanpa karbit. Nanti kita
kita lanjutkan lagi pembacaannya. Kalau dibacakan semua nanti habis waktu dokter Saya boleh tanggapi yang soal ide gagasan tadi ya? Iya. Iya. Jadi misal let's say apa yang mau saya kerjakan DPR ya. Ya mungkin saya akan kembali ke ide pendidikan ya. Jadi di Indonesia ini banyak masalah-masalah pendidikan yang menurut saya mendasar yang itu sifatnya signifikan untuk kita perbaiki ya. Misalkan pertama kita tahu skor PISA kita nggak bagus kan. Jadi terakhir 2022 itu mulai dari skor literasi, numerasi dan sains kita ya itu mengalami penurunan 12 poin, 13 poin begitu. Kita peringkat 69 dari 81 dalam negara. rentang waktu berapa tahun terakhir? Itu 2022 laporan PISA terakhir. Oke. Ya dibandingkan 2018 sebelumnya. Oke. Jadi kita punya problem besar di yang pertama tadi literasi, numerasi dan bahkan ada satu kajian kita butuh sampai 2089 untuk mencapai literasi rata-rata negara OECD. Oke. Termasuk kita butuh sampai sekitar tahun 2060-an untuk bisa mencapai skor matematika dari rata-rata PISA negara OECD. Jadi menurut saya itu permasalahan yang pertama ya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi dan itu terkonfirmasi. Jadi UNESCO itu bahkan mengatakan literasi di Indonesia itu memprihatinkan. Bahkan di UNESCO disampaikan hanya satu dari 1000 anak-anak di Indonesia yang rajin membaca. Ada penelitian lain dari Central Connecticut State University ya, itu juga mengatakan kita peringkat 60 dari 61 terkait penelitian saat itu ranking membaca di berbagai negara dunia. Jadi itu bagi saya permasalahan yang utama ya, salah satunya. Jadi artinya begini, selama ini pemerintah sudah cukup bagus mampu menyiapkan akses pendidikan ya. Kita lihat mulai dari pencapaiannya kan sudah cukup banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan gitu. Ya jadi mulai dari APK, APM ya, itu kita kan angkanya cukup baik, termasuk juga rasio guru dan siswa cukup baik, anggaran pendidikan pun cukup bagus sekali. Tapi berikutnya ini menurut saya, jadi fokus kita berikutnya itu bukan sekedar sekolah tapi belajar. Jadi beda antara sekolah dengan belajar. Jadi kita bukan lagi sekedar fokus untuk membuat anak itu ke sekolah, tapi bagaimana penyelenggaraan pendidikan tadi bisa membuat anak-anak kita itu punya kesempatan untuk memahami pengetahuan ya, dan mampu menguasai keterampilan. Jadi itu yang pertama, artinya prioritas dalam konteks literasi numerasi, karena kalau dilihat lebih jauh ternyata kemampuan literasi numerasi itu menjadi foundation skill anak-anak ke depan untuk bisa belajar. Lalu yang kedua itu adalah ketika kita bicara pendidikan kan banyak faktor, ada kebijakan, ada sistem, di situ ada alat ukurnya ya, dan ada guru. Nah guru kita kondisinya sekarang sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi bahkan terakhir profesi yang paling banyak terjerat pinjol. Angkanya 42% itu adalah guru. Dan 42% dari semua pinjol dari yang terlibat pinjol ilegal adalah berprofesi sebagai guru. Dan kalau kita buka datanya ternyata tepat deh. Jadi surveinya itu mengatakan ya kalau yang bukan guru honorer saja ya itu sekitar 42,4% itu penghasilan di bawah 2 juta, 13% penghasilan di bawah 500 ribu. Dan untuk guru honorer itu 3 dari 4 guru honorer pendapatannya itu di bawah 2 juta dan 1 dari 5 guru honorer punya pendapatan di bawah 500 ribu. Sehingga separuh guru-guru kita yang hanya 55% itu punya pekerjaan sampingan, dan yang tidak kalah penting akhirnya mereka merasa ya 89% guru merasa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tetapi menariknya 93% ya, artinya rata-rata guru Indonesia mengatakan akan tetap mengajar. Kebayang nggak mereka sedang mengajar di sekolah tapi ada hutang yang sedang berproses harus dibayar. Lalu bagaimana dia mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi saya pikir itu problem kita yang kedua, kesejahteraan guru. Dan memang ternyata ketika dibandingkan di negara di ASEAN misalkan ya itu signifikan. Jadi ketika dibandingkan tentunya sudah dikonversi dengan purchase power parity ya. Itu di Indonesia misalkan penghasilan guru sekitar 2,4 juta ya. Itu di Malaysia sekitar 5 juta ya. Lalu di Filipina bisa sekitar 6,9 juta, kemudian di Thailand angkanya 9 juta, di Singapura bisa 11 juta. Bahkan kalau kita bandingkan sama Australia misalkan, Belanda atau Prancis ya, itu gaji gurunya dalam 1 tahun itu
itu bisa 600 juta. Ya, jadi itu menurut saya problem yang kedua. Jadi soal kesejahteraan guru yang dia adalah ujung tombak dalam konteks membangun pendidikan anak-anak kita. Dan banyak hal lain ya, nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman, tapi tentu yang pertama itu soal prioritas membangun literasi numerasi, dan yang ketiga itu soal ini. Saya melihat ada ruang kosong yang selama ini belum kita garap secara serius di dunia pendidikan ya. Jadi survei itu mengatakan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Kemudian 71% orang sedang bekerja. Berapa persen tadi yang salah jurusan? 87%. 87% ya. Lalu 71% anak-anak itu orang bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Oke. Nah, di sisi lain talent ini kan penting. Talent ini kemampuan anak-anak yang menurut saya nanti akan menjadi kunci penting yang membuat dia belajar di kemudian hari. Dan sekarang ruang-ruang sekolah kita ya, itu belum memberikan kesempatan yang cukup untuk anak-anak kita eksplor. Kebayang nggak kalau pemain-pemain mungkin olahragawan top dunia ya, CR7, Lionel Messi, mungkin Michael Jordan dan lain sebagainya lahir di Indonesia. Apakah dia bisa mencapai titik seperti itu begitu? Dia sedang main bola, tiba-tiba dipanggil sama gurunya suruh mengerjakan ya tugas-tugas yang lain dan lain sebagainya. Jadi itu yang ketiga, karena talents ini menurut saya penting sekali ya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik di level sekolah ya, itu membantu anak-anak menemukan potensinya, lalu dia bisa punya ketekunan ya, dalam mencapai potensi secara signifikan. Oke, itu Bang Hendra mungkin beberapa insight terkait dengan pendidikan ya yang perlu kita bangun ke depan. Luar biasa ya, tapi saya agak surprise juga ketika tadi menyebut Michael Jordan ya. Kalau menyebut Messi ya kan, nggak ada masalah ya. Menyebut CR7, Michael Jordan itu sudah pensiun ketika dokter usia berapa ya? Luar biasa. Jadi beliau ini 34 tahun tetapi pemikirannya sudah menjangkau orang yang sudah lebih dewasa ya. Oke. Jadi saudara sekalian, jangan tanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Dr. Gamal ya. Makanya kalau Anies bilang kan track record itu jauh lebih bisa dilihat. Kalau visi dan misi kan sesuatu yang prediktif ya kan. Bisa ngarang gitu. Tapi track record nggak bisa ngarang kan apa yang sudah dilakukan kan. Jadi gitu ya saudara sekalian. Dok, kita zigzag ya. Zigzag, silakan. Dokter waktu 2019 jadi jubir tim Prabowo siapa? Prabowo Sandi ya. Itu jalan ceritanya gimana? Karena tidak hanya level lokal, bahkan di level nasional dokter sudah tampil itu. Pada waktu itu usia dokter masih 27 tahun ya. 28. 28 tahun itu. Itu jalan ceritanya gimana, Dok? Dan sekarang kok nggak ke sana lagi? Itu another story gitu. Silakan, Dok. Jadi saya waktu itu cukup kenal baik dengan Bang Sandi ya. Lalu beliau menjadi cawapres Pak Prabowo. Lalu saat itu Prabowo Sandi cari juru bicara anak muda di bawah 30 tahun yang bukan dari partai politik. Ya, dan akhirnya saat itu saya diminta jadi juru bicara, mungkin untuk merepresentasikan anak muda. Dan tentu jiwa-jiwa muda kita saat itu juga punya semangat ya bagaimana menghadirkan perubahan. Dan ya bagi saya itu momen yang tidak mudah karena saya memutuskan masuk ke dunia politik yang tadi dunia wirausaha sosial itu dunia tepuk tangan ya. Ya, kan, ya. Dengan banyak pencapaian yang sangat nyaman sekali, lalu kita masuk ke satu sektor yang secara tantangan di politik menjadi sesuatu yang kompleks. Tapi ya mungkin itu sudah perjalanan ya. Jadi itu titik awal saya masuk dunia politik dan belajar banyak di sana. Bahkan saya nulis buku setelah itu. Yang ketiga namanya Catatan Perjuangan Politik ya. Dan hikmah besarnya ya. Jadi dari kejadian itu saya ingin sampaikan ke anak-anak muda juga. Pertama, tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan tugas kita itu bukan sekedar untuk memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu bagaimana bisa menginspirasi anak-anak muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Jadi di dalam proses Pilpres itu akhirnya ya saya belajar ya bahwa ya dunia politik penuh dengan tadi tantangan, tapi sebetulnya
ada satu hal yang tidak kalah penting ya. Jadi even mungkin saat itu Pak Prabowo dan Bang Sandi belum berhasil ya. Iya. Tetapi saya merasa saat itu banyak ya ide-ide, gagasan-gagasan ya. Artinya di politik orang sering melihat politik itu sebelah mata dengan berbagai hal yang negatif ya. Iya. Tapi saat itu saya ketemu banyak relawan-relawan yang tulus ikhlas mengabdi gitu. Bahkan banyak di perjalanan ketika kampanye turun ya, menemani itu saya lihat banyak yang berjuang, berkorban, memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Dan saya melihat sebuah sisi lain begitu. Dari dunia politik yang selama ini dianggap negatif, tapi ada orang-orang yang berjuang dengan penuh ketulusan dan pengorbanan yang besar. Itu mungkin Pak Era. Jadi pada waktu itu kenal sama Sandiaga di mana? Ya dalam berbagai forum ya. Oke. Dokter ini dikenal juga sebagai motivator ya? Saya sebenarnya tidak sepakat menggunakan diksi motivator, lebih sukanya inspirator. Oh, inspirator ya. Karena realitas kan lebih jujur dibandingkan kata-kata motivator ya. Tapi kalau inspirator itu kan orang menginspirasi dengan apa yang dilakukan tadi. Bukan dengan kata-kata. Jadi kalau tim saya tahu persis ya bahwa tipikal saya itu mencoba membuat sebuah karya yang karya itu bisa menginspirasi. Karena pesannya bisa lebih menghujam ya dibandingkan kita menasihatkan seseorang dengan kata-kata yang kita sampaikan. Oke, jadi lebih suka dibilang sebagai inspirator ya? Iya. Oke. Tapi kalau Bang Erha sendiri gimana? Saya dari tadi juga penasaran. Misal saya punya. Jadi gini Dok. Saya punya ini kan, punya cita-cita tadi everything is connected. Bangun keluarga, itu bisa membangun bangsa begitu. Nah, saya ingin dengar juga pandangan politik mungkin, ide gagasan Bang Erha mungkin. Iya. Kalau saya terus terang tidak seperti dokter ya. Saya orang yang bergelut di dunia pemikiran saja. Bukan social entrepreneur, bukan wirausaha sosial lah. Dan bukan juga pengusaha dalam arti yang lain begitu ya. Jadi saya seorang dosen mengajar hukum tata negara ya. Menyampaikan ide dan gagasan yang bersifat ilmu pengetahuan sesungguhnya. Dan itu aplikatif ya, misalnya baik dan benar, salah dan benar dalam perspektif hukum tata negara ya. Misalnya saya putusan MA dan MK misalnya bisa saya jelaskan dengan baik misalnya karena saya paham betul bagaimana bisnis prosesnya dalam proses pembuatan putusan, bagaimana seharusnya putusan dijalankan dan lain sebagainya. Termasuk perspektif bagaimana Indonesia ini lebih baik. Karena saya punya concern itu di 4 bidang ya. 1, pemberantasan korupsi. 2, penghormatan terhadap konstitusi. 3, menumbuh kembangkan demokrasi. Dan 4, penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah 4 hal ini menjadi concern saya karena bidang saya hukum tata negara. Disitulah saya bergerak dengan ide dan gagasan. Misalnya saya bersuara kencang mengenai KM50 misalnya. Jadi lebih pada bagaimana kemudian memperingatkan pemerintah ya sebagai new fluid kita untuk Anda harus melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Sebagai contoh misalnya KM50. Kalau tidak ada orang yang berteriak, itu kasus itu tenggelam begitu saja. Padahal menyangkut nyawa manusia. Kan ini memang wilayah yang ngeri-ngeri sedap karena ujung-ujungnya kita bisa dikriminalisasikan. Dalam social entrepreneur barangkali jauh sekali dari kriminalisasi karena orang suka kan mendapatkan bantuan literasi dan lain sebagainya. Nggak mungkin orang kemudian, tetapi dunia omon-omon begini justru lebih banyak resikonya untuk dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Tapi itu another story ya Dok ya. Jadi kita intinya adalah kita division of labor ya, pembagian tugas. Kan tidak semua orang harus jadi social entrepreneur, tapi tidak semua orang harus menjadi aktivis HAM, aktivis demokrasi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berpartai politik, itu saja pilihan saya. Kenapa? Bukan anti karena udah kadung. Apa yang Anda harapkan sudah 54 tahun. Oke, saya stop Dok ya. Sebelum saya dimarahi oleh penonton RH Channel katanya. Kok lebih banyak saya yang ngomongnya gitu ya. Oke. Dok, saya mau tanya lagi ya. Dokter sebentar lagi ke DPR.
orang mengatakan orang idealis itu hanya tahan 1 periode di DPR. Selebihnya nggak tahan. Saking DPR itu adalah wadah tempat orang-orang bertransaksi dan memperjuangkan kepentingan masing-masing dan ujung-ujungnya duit. Tidak heran banyak anggota DPR dan DPRD kemudian dijerat. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran dokter untuk masuk pada wilayah tersebut dengan idealisme yang sudah dibangun. Saya pernah berpikir soal ini ya. Dan saya menemukan satu kisah yang itu menginspirasi saya. Jadi Kiai Maimun Zubir itu saat itu beliau masih di P3. Ya. Kemudian sama keluarganya beliau datang di acara besar partai ya, semacam Mukernas atau Rakernas. Ya. Di situ beliau melarang keluarganya makan di sana. Mereka memasak sendiri di dalam kamar hotel karena beliau khawatir ada hal yang subhat mungkin yang akhirnya dikonsumsi oleh anak-anaknya. Ya. Lalu ada satu kisah, beliau membagi lemarinya menjadi 3. Satu lemari dari urusan politik, dikembalikan untuk urusan politik ya, untuk masyarakat ya. Lalu satu lemari dari warung beliau untuk makan keluarga, dan satu lemari dari beliau ketika berdakwah ya, mendapatkan bisyarah yang itu dikembalikan juga untuk kepentingan dakwah. Jadi dan saya pun kemudian bertanya, siapa sih sebetulnya role model yang harus dimiliki anak muda dalam konteks politik tadi ya. Politician yang bisa jadi role model gitu ya. Dan beliau menurut saya salah satu contoh yang bisa diterapkan ya. Kebetulan di sini istri saya ikut ya, jadi beliau tahu persis ya. Saya sangat disiplin soal mengatur hal-hal yang sifatnya demikian ya. Dan memang terinspirasi oleh Kiai Maimun Zubir ya. Dan saya memang juga tidak tahu bagaimana bisa konsisten soal ini ke depan ya. Tapi itu yang pertama. Jadi saya menemukan satu model yang mungkin bisa menjadi contoh. Lalu yang kedua, saya kemudian melihat kan siapa sih role model saya ketika di parlemen ya. Dan saya menemukan banyak sosok yang menurut saya beliau punya orientasi untuk berkhidmat ya di sana, lalu tidak terjebak dalam gaya hidup luxurious ya, kemewahan, hedonis ya, dan beliau betul-betul mau merasakan ketidaknyamanan. Dan menurut saya itu salah satu kunci. Jadi ketika politisi itu tetap hidup sederhana, let's say ya, lalu beliau atau mungkin politisi-politisi itu tidak akhirnya punya tuntutan yang terlalu besar untuk memenuhi ekspektasi atau mungkin kebutuhan dirinya atau konstituen yang terlalu signifikan, itu menurut saya bisa kita tetap mempertahankan bagaimana ya meletakkan diri sesuai dengan tempatnya. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara kerja proses KKN itu terjadi misalkan ya, yang saya coba sempat pelajari misalkan sering di pemerintah atau di program itu kan dipotong ya, misal untuk kebutuhan masyarakat. Dan Bang Hendra bisa langsung tanya ke tim saya pun selalu tegaskan itu. Jadi kalau misalkan kami menyalurkan aspirasi ya, even saya belum jadi anggota dewan, itu 100% kami sampaikan sepenuhnya ya. Lalu bahkan kita kalau bahasa Jawanya itu torok ya, itu kita tetap lakukan ya. Di sisi lain banyak, misalkan sekarang program PIP itu sudah menjadi rahasia umum, misalkan sering kadang-kadang di lapangan ya ada pemotongan-pemotongan, atau ketika ada pembangunan fisik misalkan ya, itu hal yang ketiga. Jadi bagaimana membangun komitmen pada diri dan tim ya untuk bisa bertanggung jawab. Dan salah satu kunci pentingnya menurut saya sih mengingat ini ya, mengingat hidup ini sementara, walaupun terkesan klise ya kata-kata ini ya, tapi menurut saya itu penting bahwa betapa banyak manusia mengejar sesuatu yang disalib para penghuni kubur. Betapa banyak manusia yang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang yang sedang lalai ya saat kain kafannya sedang ditenun. Jadi menurut saya politisi itu harus ya mengingat. Sekarang pun saya even usia 34. Atau yang sekarang menjabat lah. Let's say mungkin ada menteri, ada kepala daerah ya. Anggap paling kalau dihitung-hitung usia mungkin sisa 20 tahun lagi maksimal ya. Dan memang pada akhirnya tadi bagaimana membangun value yang kuat ya dalam diri ya, itu menjadi kunci penting.
Itu mungkin Bang Hera ya, apa yang ada di Oke. pikiran saya untuk memitigasi diri dari hal-hal yang berpotensi tadi memberikan dampak negatif dalam konteks KKN yang ada mungkin selama ini menjadi isu yang Bang Hera perjuangkan. Iya, mudah-mudahan ya, karena sebenarnya saya kok mau berpikir memang hal tersebut tidak mudah, tetapi juga tidak susah bagi orang yang punya path ya, punya jalan sebelumnya. Karena banyak sekali orang galau kayak masuk DPR. Jadi ketika dia masuk DPR dia bingung gitu. Dia mulai lihat temannya ada mobil mewah, mulai dia tergoda kan. Lihat temannya kok sama-sama anggota komisi tapi dia tajirnya minta ampun. Oke, itu another story. Mudah-mudahan dokter menjadi politician yang bisa diandalkan, terpercaya ya. Oke, saya mau zigzag ke tempat lain, Dok. Dokter dari PKS ya. PKS kita tahu bahwa sekarang ini adalah partai yang mendukung Anies. Wah, kemarin ya. Dokter jubir juga ya? Iya, kemarin. Oke, kemarin karena pribadi atau karena PKS? Oke. Ya tentu ini pertanyaan yang sulit dan kompleks ya. Tapi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu kan banyak faktor determinan yang berpengaruh ya. Ya. Memang satu ya tentunya setiap sosok punya plus dan minus ya. Even ketika saya misal dulu menjadi juru bicara Pak Prabowo, kemarin menjadi juru bicara Mas Anies ya. Kalau ditanya saya selalu melihat setiap pemimpin punya plus minusnya. Jadi saya bukan tipikal orang yang misal ketika saya menjadi juru bicara Mas Anies kemarin, lalu saya menyerang habis-habisan Pak Prabowo. Ya. Berarti menurut saya nggak konsisten dengan saya 5 tahun yang lalu dalam ide dan gagasan. Padahal konsistensi itu menjadi poin yang penting. Jadi pertama ya objektivitas kita dalam melihat sebuah isu dan melihat sebuah value dari sosok pemimpin ya. Nah misalkan ada banyak hal yang menurut saya positif dari Mas Anies yang itu mungkin relevan begitu dalam konteks menghadirkan sebuah kontribusi di Indonesia ya. Ya misalkan ide-ide beliau soal pendidikan itu relevan dengan apa yang saya kerjakan di Malang. Jadi saya apresiasi ketika Mas Anies membuat Indonesia mengajar ya. Bagi saya bahkan beliau ketika menjadi menteri membuat pendidikan itu sebagai sebuah gerakan begitu. Dan itu kompatibel. Lalu saya melihat beliau punya kemauan belajar yang tinggi ya. Sehingga punya kemampuan decision making yang bagus, data information knowledge-nya sangat memadai. Tetapi di sisi lain tadi ya, bahkan ketika saya ambil positioning itu, saya kalau ditanya tetap, misalkan mungkin Bang Erha bisa jadi kemarin juga pro dengan ini netral atau pro dengan Mas Anies? Saya jubir juga. Oh, saya jubir juga, betul, Dewan ya. Pakar, kemudian Dewan Penasehat di tim hukumnya. Oke. Gitu. Nah, jadi saya katakan ketika saya melihat Pak Prabowo dan Bang Sandi 5 tahun sebelumnya misalkan, ya bagi saya tetap ada banyak hal positif. Ya, saya melihat leadership yang kuat di Pak Prabowo misalkan, atau lalu kemampuan mungkin Bang Sandi dalam berinovasi dalam konteks ekonomi ya, itu juga menjadi value yang positif. Jadi kembali kalau ke pertanyaan itu ya, tentu ada posisi politik partai tentu menjadi pertimbangan ya. Lalu yang kedua tidak dipungkiri juga sosok yang dicalonkan pun saya pikir secara value menurut saya bisa untuk diperjuangkan ya. Jadi saya misalkan nih, apa yang akan terjadi ketika partai mengusung satu sosok atau ada sikap politik partai yang tidak sesuai dengan kita. Nah menurut saya di situ kita punya pilihan untuk diam misalkan dan tidak terlibat secara aktif ya. Tetapi alhamdulillah sejauh ini banyak keputusan-keputusan politik di PKS itu relevan begitu secara value untuk kita perjuangkan. Mana yang dokter pilih? Apakah PKS di dalam pemerintahan ataukah di luar pemerintahan? Sebagai personal aspiration ini. Apakah PKS di dalam atau PKS di luar ya? Tentu melihat perkembangan ke depan ya. Jadi banyak determinan faktor, walaupun saya sudah membaca Bang Erha sepertinya berada di luar dan expect PKS berada di luar tentunya ya. Iya. Karena bagi saya oposisi itu penting ya, tapi tidak harus terpengaruh dengan saya. Betul. Jadi kalau saya mencoba melihat secara realistis dalam berbagai hal ya. Jadi tentunya banyak
plus minus ya dalam posisi politik yang diambil ya dalam konteks kontribusi. Ya tentu ketika pertama adalah saya pikir ketika PKS berada di luar itu ada posisi yang sudah 10 tahun ini kan dilakukan memberikan kritik kontribusi ya lewat luar. Dan tinggal satu-satunya. Saat kemarin ya 10 tahun terakhir ini ya. Ya kan Demokrat udah masuk kan. Iya. Itu menjadi peran yang strategis ya. Jadi kebayang ketika sebuah negara tidak punya partai oposisi ya. Tapi di sisi lain menurut saya mencoba melihat bahwa realitas politik itu harus kita lihat dengan bijak. Artinya begini, mungkin apa hal yang berkembang ke depan ya itu bisa menjadi pertimbangan. Artinya ketika misalkan PKS diberikan kesempatan berkontribusi. Nah pertanyaannya sebetulnya bagaimana gagasan Pak Prabowo ke depan misalkan. Apakah ide dan gagasan PKS itu bisa selaras dan bisa kompatibel. Nah ketika ada value-value yang bisa dikomunikasikan, menurut saya tidak menutup kemungkinan juga untuk berada di dalamnya. Jadi maksud saya bukan orang yang baper atau mungkin terjebak dalam emosional. Ya, jadi kalau saya bagi dalam 4 aspek itu, saya mencoba ideologis rasional melihat hal ini begitu. Ya, jadi satu dan kita mungkin tidak harus memutuskan itu sekarang kan. Tentu dalam proses komunikasi dan bisa jadi ketika ada value-value yang tidak relevan, maka oposisi menjadi opsi terbaik. Begitu. Jadi value-value yang bisa dipertahankan ya. Jadi itu mungkin pandangan saya Bang Erha ya. Jadi sehingga saya tidak bisa menjawab sekarang apakah PKS itu berada di dalam atau di luar. Tetapi menurut saya pribadi. Menurut saya ada apa sebetulnya value yang kita ingin lakukan di luar dan di dalam. Lebih ke arah itu ide gagasan ya. Dan melihat ini secara ideologis dan rasional menilainya. Dan saya tahu statement saya ini mungkin akan mendapatkan banyak belum ya paradigma, tetapi tadi bisa jadi ketika akhirnya ada beberapa keputusan atau sikap atau mungkin arah gerak ya Pak Prabowo misalnya yang tidak sesuai dengan value, maka di luar menjadi opsi terbaik ya. Jadi diskursusnya itu sebetulnya adalah di sana. Apa sih ide gagasan yang mau dibawa ke depan? Apa ide gagasan yang mau PKS sampaikan dan apa kontribusi yang bisa dilakukan dalam konteks itu. Banyak orang berpikir bahwa berkarya itu hanya bisa kalau kita menjadi bagian pemerintahan. Kan sering begitu kan? Dan secara tidak sadar mereka yang bergabung dengan pemerintahan selalu ngomong begitu. Jadi orang yang di luar pemerintahan itu orang yang gak ada kerjaan. Karena gitu. Karena itu kalau mau bekerja gabunglah, kalau enggak jangan ganggu kan begitu. Padahal sebagai anggota DPR, Dr. Gamal bukan eksekutor. Iya. Karena tadi kan mikirnya eksekusi terus kan. Padahal ada yang lebih powerful untuk eksekusi itu Menteri Pendidikan, bahkan Presiden sendiri. Dan Dr. Gamal adalah pengawas, ya, dalam rangka check and balances ya. Dengan paradigma seperti itu, apakah bisa saya katakan Dr. Gamal jauh lebih tertarik kalau bekerja dalam sistem pemerintahan? I don't think so. Oke. Enggak ya. Jadi kenapa? Karena satu, kalau misalkan di periode lalu, clear kan, saya sudah melihat kinerja misalkan ya di periode 2014 sampai 2019. Tentu saya make sure gitu, saya yakin untuk akhirnya menghadirkan sebuah perubahan. Tapi mungkin dalam konteks Pak Prabowo ke depan kita kan belum melihat performa ya. Dan bagi saya tidak ada masalah sebetulnya ketika kita di luar pun banyak hal yang bisa dilakukan ya. Artinya kita tidak harus berada di dalam untuk bisa berkontribusi. Selama ini kan orang berpikirnya tadi ya, simplicity bahwa kalau mau bekerja di dalam, kalau di luar itu ketidaknyamanan ya. Kalau di luar itu pengangguran politik katanya. Karena kalau lihat perjalanan politik saya Bang RH ya. Bayangkan ketika saya selesai jadi juru bicara Pak Prabowo Bang Sandi, saya mendapatkan tawaran dari 5 partai kalau saya boleh jujur. Oke. Ya, boleh bahkan, di-spill partai apa aja? Saya mungkin tidak sampai secara langsung ya, tapi ada tawaran dari 5 partai. Bahkan salah satu partai itu menawarkan, jadi mulai dari ada yang di juru bicara, ada yang ketua DPP ya,
ada yang menawarkan sampai di bendahara umum partai saat itu. Ya. Dan firm itu. Jadi ada komunikasi dengan beberapa partai, sebagian ada di dalam kekuasaan kan. Ya. Jadi akhirnya saya masuk ke partai oposisi. Di saat saya punya pilihan untuk masuk ke partai yang mendukung pemerintahan. Ya. Dan tapi akhirnya keputusan itu diambil karena tadi ya positioning yang sudah jelas, value yang sudah clear. Dan pengalaman saya 5 tahun lalu ya, ketika jadi juru bicara Pak Prabowo, akhirnya juga melihat sosok beliau ya. Kan saya yakin kalau nggak salah 5 tahun lalu Bang Erha juga di posisi politik mana? Enggak, di 5 tahun yang lalu saya netral. Netral ya, not 2014 saya lebih punya preferensi ke Jokowi. Pak Jokowi, oke. Karena dia fresh blood, pikiran saya begitu. Tapi cukup 3 tahun saya sudah berpikir dia bukan orang yang harus didukung lagi. Oke. Iya, jadi ya, itu maksud saya. Jadi dalam konteks pengalaman kemarin akhirnya saya masuk ke PKS yang itu sih pilihannya adalah oposisi. Ya. Dan kembali ke konteks yang tadi, sehingga memang jadi yang ada di pikiran saya itu lebih ke arah itu, apa sih yang mau dikerjakan ketika di dalam misalkan. Lalu apa, kalaupun di luar itu bagi saya pun harus kritis konstruktif ya. Jadi ketika di luar posisi politiknya harus jelas, bargainingnya harus jelas, bukan cuman sekedar tampilannya saja sebagai oposisi, tapi harus kuat, lalu bernas ya, dan bisa mengawal dengan maksimal. Sebaliknya ketika di dalam pun perlu jelas apa yang disampaikan. Jadi I have no clear answer ya. Right now perlu untuk dilihat, dipertimbangkan ke depan terkait dengan pros cons dan termasuk dinamika politik yang ada. Dr. Gamal orang yang tadi sangat sulit untuk ditolak ya. Karena itu punya peluang besar untuk dicalonkan di posisi eksekutif. Entah wali kota, bupati, gubernur, ya, bahkan someday jangan-jangan calon presiden, ya. Walaupun mungkin tidak terpikir hari ini, tetapi pasti orang yang susah untuk ditolak. Tadi kan makom yang ketiga tadi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa untuk Jakarta kalau memang tandemnya PKS, Anies Gamal. Saya baru surprise ternyata usia baru 34. Oh sorry 34 sih already ya, 30 kan minimal ya. Oke. Bagaimana kalau ada tawaran itu datang untuk posisi politik eksekutif, karena pilkada 27 November sangat mungkin didaftarkan sebagai calon bupati, calon wali kota atau calon gubernur bahkan. Kemarin saya sempat kumpulkan anggota-anggota DPR RI, DPRD Provinsi PKS yang usianya muda yang terpilih. Dan pesan yang saya sampaikan adalah satu, jadi banyak politisi muda itu menggali kuburannya sendiri karena ambisi yang berlebihan. I see. Jadi menurut saya politisi muda itu harus cerdas menahan diri. Ada satu buku yang menarik. Judulnya All You Need Is Less. Yang menulis namanya Vicky Frindi. Jadi di buku itu intinya yang kita butuhkan sekarang itu adalah mengurangi segalanya. Mengurangi segalanya. Mengurangi memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Mengurangi stres yang tidak perlu. Mengurangi makan yang tidak perlu. Ya, mengurangi belanja yang tidak perlu. Termasuk mengurangi ambisi yang tidak perlu. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi saya yakin kita harus menahan diri. Dan tidak terjebak ya dalam ambisi yang berlebihan yang itu bahkan bisa menggali kuburan karir politiknya sendiri. Dan hal itu tentunya menjadi value buat saya sekarang ya. Artinya saya lebih logis rasional dan tidak terlalu terjebak ya pada tawaran-tawaran politik yang ada, tapi melihat kesiapan yang dimiliki, probabilitas untuk menang. Jadi mungkin untuk saat ini ya itu saya lebih memilih untuk menahan diri ya. Dan tidak terjebak ya pada tadi ambisi yang berlebihan, lalu fokus untuk memberikan kontribusi. Tetapi ya tentu ini bukan mengatakan tidak ketika ke depan ada perubahan. Saya juga nggak ingin misalkan ketika mungkin 5 tahun lagi atau berapa tahun ke depan saya mengambil satu posisi lain, kalimat ini akhirnya menjadi pilihan. Artinya kan manusia harus terus relevan dalam perubahan yang ada. Tapi itu jadi menahan diri,
dan tidak terjebak dalam ambisi yang berlebihan sih. Dokter, ada hal yang lebih mudah dari jadi bupati, wali kota, gubernur. Apa itu? Yaitu jadi menteri. Kalau jadi bupati, wali kota, gubernur, ya Anda harus berkompetisi. Jadi menteri, ya Anda harus cukup tunggu panggilan telepon dari Pak Prabowo, kan begitu. Misalnya ya PKS kemudian bergabung dengan pemerintahan dan requirement-nya salah satunya adalah saya mau ambil Dr. Gamal karena Prabowo membutuhkan Anda sebagai etalase pemerintahannya, ya kan? Entah sebagai menteri apa, pokoknya saya butuh Gamal, gimana? Oke. Ada dua value ya yang menurut saya dipertaruhkan anak muda di politik. Jadi yang pertama itu kan politik itu antara mediocrity dan meritokrasi. Oke. Yang kedua antara integrity dan psychophancy. Jadi psychophancy itu penjilat ya. Ya. Jadi ketika sebuah posisi politik diberikan, itu maka harus melihat merit system yang ada kan. Meritokrasi ya. Jadi meritokrasi kan sebuah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Nah, lawan dari meritokrasi itu adalah mediocrity tadi. Dan biasanya orang-orang yang mediocrity itu ada psychophancy. Nah, sebaliknya jadi sekarang itu saya lihat tantangan anak politisi muda ya. Meritokrasi tidak dihargai sekarang. Integrity tidak dihargai. Dan lebih banyak orang terjebak pada psychophancy dan mediocrity. Jadi sebetulnya pada konteks tadi ya memilih posisi misalkan ya, itu menurut saya harus merit system. Ya, jadi bagaimana betul-betul dia punya pre-existing knowledge yang memadai, lalu dia punya legacy yang sudah nyata dibangun dan punya kapasitas kompetensi ya. Lalu yang kedua tadi ya, jadi memiliki integritas dan tidak terjebak dalam psychophancy. Jadi misal ketika saya gabung PKS ya, saya pegang value itu. Jadi saya tidak ingin juga menjadi psychophancy di internal partai ya. Nah sehingga ketika posisi politik apapun datang ke depan ya, kita berpegang pada nilai itu. Satu, kita tetap jaga integritas. Kedua, apakah merit system itu membawa kita pada posisi itu. Dan saya yakin begini Bang Refli. Jadi tugas kita itu sebetulnya menyiapkan kapasitas diri ya. Seperti Eyang Habibie contoh. Eyang Habibie itu kan menjadi presiden ya. Jadi jabatan datang kepada dirinya tanpa dikejar ya. Dan beliau lepaskan dengan begitu mudahnya. Jadi beliau menurut saya kapasitasnya luar biasa sehingga bisa menghantarkan pada titik yang strategis ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya posisi apapun ya, misalkan ya ke depan misalkan bicara soal kepala daerah atau mungkin posisi politik apapun ya, itu di aspek itu kita lihat diri kita capable nggak dengan tugas ini, relevan nggak dengan tugas ini. Sama ketika saya di PKS, itu ketika saya diminta clear, saya menyampaikan bergabung dengan saya bergabung ketika dipercaya di dua posisi saat itu. Nah salah satunya adalah ketua bidang kepemudaan. Karena saya DPP ya? Iya, saya sekarang jadi ketua DPP bidang kepemudaan karena menurut saya itu merit dengan saya dan saya merasa ada kapabilitas di bidang tersebut. Sehingga soal itu pertama ya tadi ya soal posisinya di bagian mana. Lalu yang kedua, apakah ada value yang perlu kita korbankan atau tidak ya dalam tawaran politik tersebut. Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam usia nanti let me to check dia sekarang usia 39 tahun ya. Bahkan kalau misalnya dikurangi 5 tahun yang lalu pada usia 35 tahun saja. 35 tahun. Kurang lebih sama dengan Dr. Gamal. Dan jangan katakan bahwa Nadiem lebih pandai daripada Dr. Gamal Albin Zaid pada usia 34 dan 35. Demikian juga karyanya. Kalau bisnis oke, tapi sebagai social entrepreneur kita tidak tahu. Atau yang punya impact di masyarakat. Toh Nadiem bisa. Atau punya kesempatan. Dan sekarang survive. Dan ini menurut saya dalam konteks memilih menteri di usia muda itu bagus. Dia namanya gerontokrasi. Gerontokrasi itu kan sebuah pemerintahan atau badan pemerintahan yang dipimpin orang-orang tua. Sedangkan tren sekarang itu kan milenial
take over ya. Jadi banyak anak-anak muda mengambil posisi politik. Jadi saya termasuk orang yang mengapresiasi ketika kita memberikan ruang lebih untuk anak-anak muda dalam konteks berkarya ke depan. Bahkan di DPR sekalipun misalkan ya Bang Erha ya, itu ternyata sekarang anggota DPR muda kita itu paling sedikit dalam sejarah pasca reformasi. Jadi anggota DPR yang usianya di bawah 40 tahun ya, di bawah 30 tahun itu jumlahnya paling sedikit semenjak 20 tahun terakhir. Anak mudanya ya. Pada periode ini ya? Pada periode yang terpilih ya. Padahal ada Interparliamentary Union itu kan merekomendasikan ya, seharusnya di bawah 30 tahun itu 15%. Karena dia bisa menjadi kanalisasi antara generasi muda dengan partai politiknya. Jadi saya termasuk well appreciate siapapun yang memberikan ruang buat anak-anak muda yang punya merit ya, sistem dengan punya merit value ya, dengan posisi politik. Dan sebetulnya banyak, artinya bukan mungkin tadi mentionnya konteksnya saya lihat sekarang banyak sekali ya anak-anak muda yang punya karya-karya luar biasa ya. Misal kita pernah tahu dulu Ahmad Zaki buat Bukalapak. Ya. Lalu Mas Belva misalkan buat Ruang Guru let's say ya. Dan banyak anak-anak muda lain dan anak-anak muda ini banyak juga sekarang yang dia punya value, kapasitas dan kompetensi yang itu artinya siapapun yang memimpin ke depan itu harus memberikan keberpihakan ya kepada anak-anak muda. Persoalannya adalah anak muda yang direkrut itu pada masa pemerintahan Jokowi 2019-2024 sekadar dijadikan etalase ya. Setelah 5 tahun ke depan, sekarang maksudnya kita tidak mendengar kiprahnya seperti apa. Bahkan bisik-bisik tetangga untuk menjadi menteri itu malah tua-tua sekarang kan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian orang-orang mungkin Erick Thohir akan menjadi menteri lagi, kemudian yang kemarin menteri juga akan menjadi menteri. Karena harusnya kan anak-anak muda yang itu yang tampil kan. Setelah di ring 1 5 tahun dia udah mapan. Tapi saya tidak pernah mendengar mereka. Bahkan suaranya pun tak terdengar. Apakah mereka dikubur ketika direkrut di ring 1 istana? Itu akan kita lihat saat Pak Prabowo mengumumkan kan. Ya, bisa jadi ketika Pak Prabowo mengumumkan ada anak-anak muda yang akan terlibat. Dan bagi saya itu keharusan ya. Jadi sekarang jumlah milenial, zilenial cukup signifikan. Dan anak-anak muda yang kita butuhkan itu sebetulnya menurut saya dua. Satu yang dia bisa mengenali persoalan yang ada. Lalu dia mampu secara extremely efektif menghasilkan sebuah karya nyata. Tapi saya yakin, optimis dan berharap ya besok Pak Prabowo tetap akan memberikan ruang buat anak-anak muda. Dokter, saya selalu mengkritik PKS sebagai partai yang lumayan lah idealis dibandingkan partai-partai lainnya. Ya kan? Saya ini netizen atau Bang Erha? Saya. Oh Bang Erha ya? Ya saya. Tetapi kurang norak. Sehingga tidak pernah berhasil dalam tanda kutip menghasilkan atau memproduksi atau menampilkan tokoh yang kira-kira trendy. Yang punya elektabilitas tinggi. Padahal mereka punya tokoh-tokoh yang punya integritas. Ya kan? Hidayat Nur Wahid, sekarang ada Sohibul Iman, ada Presiden PKS dan lain sebagainya. Tapi dalam pembicaraan, saya ini sekaligus kritik ya terhadap PKS. Pembicaraan untuk menjadi presiden dan wakil presiden lewat PKS. Tokohnya tidak dipertimbangkan. Padahal saya meyakini Hidayat Nur Wahid jauh lebih berpengalaman dari Caimin mungkin ya. Sekarang bahkan untuk menjadi wakil gubernur pun Anies Baswedan banyak yang menolak juga. Apa jawaban dokter, evaluasi dokter terhadap kecenderungan PKS yang ya bagus, tapi kok Anda kok tidak bisa menghasilkan tokoh yang populer sih, yang punya elektabilitas? Jadi apa sih yang membuat PKS ini berbeda ya? Ya. Menurut saya yang pertama itu tadi, partai ini bukan didirikan oleh anak jenderal atau penguasa, tapi didirikan oleh orang-orang sederhana yang mereka yakin jika mereka membangun manusia, mereka bisa membangun peradaban. Lalu yang kedua, yang saya apresiasi dari PKS ya, partai ini bukan dibesarkan oleh mungkin let's say dana para cukong ya, tapi oleh iuran yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit.
Dan yang ketiga ya, jadi sehingga PKS memang kalau boleh jujur itu salah satu hal yang positif di PKS adalah sistem yang kuat yang dibangun, sehingga salah satu mungkin dampak negatifnya adalah demikian karena sistem partai dia lebih yang kuat, lebih kolektif kolegial gitu ya. Dibandingkan ketokohan pribadi. Ya. Artinya dalam konteks jangka panjang saya lihat PKS akan menjadi modern party, and that make this party work. Oke. Tetapi tadi Bang Irham menyampaikan ya, partai ini lumayan artinya sangat termasuk idealis, tetapi kurang mungkin norak istilah tadi Kurang norak. kurang atraktif. Ya artinya kita tidak mungkin mengharapkan sebuah partai itu sempurna kan. Iya. Iya. Kalau kita mengharapkan sebuah partai sempurna, maka Bang Hera ketika gabung partai apapun pasti nanti menemukan sebuah kekecewaan. Ya, jadi ya bagi saya itu hal yang harus perbaiki PKS ke depan. Oke. Ya, bahwa sistem yang kuat dengan mampu akhirnya menarik orang-orang bertalenta baik di posisi strategis harus diikuti dengan penokohan ya. Dan mungkin sistem yang kuat itulah yang membuat ya salah satunya ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang mungkin tadi dianggap belum punya elektabilitas yang kuat, tetapi di sisi lain yang saya apresiasi. Jadi contoh Pak Sohibul Iman, beliau secara akademis kuat sekali. Iya. Jadi lalu Pak HNW itu betul sekali, saya termasuk sering mendengar kisah cerita bagaimana beliau menjaga integritasnya dalam politik ya. Bahkan Presiden saat PKS sekarang Pak Ahmad Saiku itu saya melihat betul. Jadi kalau ditanya soal role model kesederhanaan, Pak Ahmad Saiku salah satu role model yang baik. Beliau saya tahu persis tidak hidup dalam kemewahan ya. Bahkan kemarin sempat rumahnya viral karena sederhana untuk ukuran partai yang punya belasan juta suara ya. Jadi fokus PKS itu memang kalau saya lihat itu adalah membangun sistem yang kuat, lalu membangun kaderisasi yang kokoh sehingga value bisa dipertahankan, dan tetapi ke depan memang di era selanjutnya ya menurut saya dua hal yang harus diperkuat PKS ya. Satu adalah bagaimana mampu melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang mendapatkan dukungan masif ya dari masyarakat, dan yang kedua tantangan yang harus dijaga adalah tadi bagaimana mampu mendapatkan ya elektabilitas ya. Artinya bayangkan dengan konsistensi PKS yang 10 tahun kemarin dari 50 kursi naik 53 kursi. Misalkan. Itu kan mungkin dalam publik ada pertanyaan, padahal sudah sekonsisten itu loh. Ya, sudah berdarah-darah kan? Ya kan. Tetapi mengalami kenaikan 3 kursi. Tetapi ya pertanyaan berikutnya, apakah politik sekedar untuk memenangkan ya? Jadi kembali ke value yang pertama tadi, bahwa tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi bagaimana keberadaannya itu bisa menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan saya bersyukur ketika saya gabung PKS, Presiden PKS adalah Pak Ahmad Saiku. Saya nggak kebayang kalau saya gabung ke partai, lalu dipimpin oleh seseorang yang misalkan sangat pragmatis ya kan, lalu tidak punya konsistensi, lalu tidak ada keteladanan di sana begitu. Saya pasti merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Dan ketika Pak Ahmad Saiku waktu itu menawarkan, dan saya melihat sampai hari ini ya, saya saksikan beliau menjadi value, bagi saya itu lebih dari cukup. Jadi yang kami butuhkan anak muda itu kadang bukan sekedar tadi ya, bagaimana partai itu memiliki sebuah figur ya, tapi bagaimana value bisa dijaga, dan partai ini kan bisa tumbuh, dan partai itu juga bisa hilang berjalannya waktu kan. Kita lihat sekarang banyak partai yang mungkin tidak lolos parlemen ya, dan saya yakin value PKS yang dipertahankan ini yaitu satu, merit system yang ada, lalu value yang kuat, konsistensi yang tinggi, lalu bagaimana melahirkan sosok-sosok akademis yang punya integritas ya. Itu yang akan membuat partai ini bertahan terus ke depan. Oke, good news-nya dokter, ada sosok seperti Dr. Gamal Albin Said. Ini dokter ini punya dua kapasitas. Kapasitas PKS yang katakanlah partai yang lebih apa istilahnya, lebih kolektif kolegial ya, tidak individual, karena tidak ada, bukan anak pembesar yang melahirkan partai tersebut. Tapi dokter punya pesona yang sulit untuk ditolak, ya kan? Jadi bahasanya kan begitu. Kan ini kan dua perpaduan yang memungkinkan karir politik dokter bisa cepat sekali melejit seperti meteor. Bahkan jangan-jangan kalau PKS
memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan, langsung datang tawaran itu dari Prabowo. Tiba-tiba dia ingat atau dia lihat podcast ini, oh iya ya, saya butuh anak muda ini. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana dokter menjawab fenomena ini gitu. Karena jangan-jangan nanti 5 tahun ke depan calon presidennya Gamal Albin Zaid. Jadi menurut saya Bang RH, politisi yang ditakuti itu adalah politisi yang bersih dan nggak bodoh-bodoh amat. Gitu ya. Apalagi ketika politisi itu punya kapasitas. Jangan bilang tidak bodoh amat, tidak bodoh. Iya, tidak bodoh-bodoh amat. Kalau tidak bodoh amat itu bodoh tapi nggak bodoh-bodoh amat. Jadi bersih dan tidak bodoh. Tidak bodoh. Ya. Itu politisi yang paling ditakuti. Sehingga kalau ditanya oleh Bang RH, apa sih yang akan Dr. Gamal atau persiapkan ya ke depan ya? Satu, menurut saya adalah bergabung ke partai politik yang sesuai. Menurut saya itu penting. Jadi bagaimana kita memilih partai yang di situ talenta kita bisa tersalurkan, ide gagasan kita bisa diakomodir ya tanpa harus menjadi psikofancy. Lalu yang kedua, itu harus belajar terus. Jadi kadang politisi muda lupa belajar. Ya, mereka merasa sudah punya posisi strategis, punya pengalaman, mereka lupa belajar. Jadi di momen-momen sudah di tangan. Exactly. Sehingga ketika sekarang apa yang sedang saya lakukan, saya banyak sekarang bersilaturahim ke tokoh-tokoh politik yang senior untuk mendapatkan saran, masukan yang membuat langkah-langkah saya ke depan ya dalam konteks kontribusi bisa lebih efektif. Lalu yang ketiga tadi, jaga konsistensi ya dan idealisme. Bagi saya itu harga mati. Kembali ke yang pertama, politisi yang bersih itu adalah politisi yang ditakuti ya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting ya, itu selain menjaga konsistensi soal idealisme, kita harus punya ide dan narasi yang jelas. Jadi banyak sekarang politisi tidak clear ya apa yang mau dilakukan ke depan ya. Jadi misalkan ketika tadi di bidang pendidikan ya, itu saya sudah benar-benar sekarang sudah mulai menyusun. Sekiranya nanti ide saya atau mungkin kesempatan saya di Komisi 10 bisa saya capai, saya tuh sudah clear sebetulnya apa saja yang mau saya lakukan, dan itu yang dibutuhkan politisi, karena politik ini kan kita berjalan ke sesuatu yang kita tidak ketahui ke depan. Sehingga yang harus kita miliki ya, selain bergabung ke partai yang tepat, lalu bagaimana punya menjaga ya konsistensi dan idealisme, yang ketiga berikutnya adalah kita punya ide gagasan yang jelas, narasi yang tepat, dan yang keempat memang komunikasi sesuai dengan zamannya. Tapi Bang Era, di politik ini tidak seindah yang kita bayangkan ya. Misalkan ketika saya memutuskan ya kemarin nyalek ya, maju dalam kontestasi politik, itu challenging. Saya jujur mungkin puluhan kali teman-teman media itu mengundang, saya tolak ya, karena bagi saya penguasaan teritori itu kunci kemenangan politik ya. Dan sehingga memang karena politik ini jalan yang ketidakpastian, kita harus memperkuat diri kita. Apa saja yang kita perkuat ya adalah jadi di politik ini bagi saya lihat ada orang yang dikenal karena knowledge yang dimiliki, ada yang dikenal karena tadi popularitas yang ada mungkin yang bertahan lama di politik senang tidak senang ya kita sampaikan, karena misal dia punya power di situ. Dan apa sih tantangan politisi muda yang perlu kita hindari ya? Satu, pragmatisme yang ada. Lalu kedua, jebakan ya dari oligarki sistem yang ada hari ini ya. Dan yang ketiga tadi, akhirnya politisi itu kehilangan identitas sebagai politisi bersih ya. Yang sehingga dia tidak punya bargaining yang kuat di kemudian hari. Jadi itu hal-hal yang sekarang saya jaga dan persiapkan untuk sesuatu yang kita tidak ketahui ke depan ya. Begitu Bang Era. Saya membayangkan tidak mudah bekerja di lingkungan yang korup. Ini mohon maaf, saya harus jelas, tegas ya. Dan saya kira tidak ada marah juga netizen kecuali para anggota DPR ya. Ada orang yang bekerja dengan idealisme tinggi. Karena itu dia serius, dia curahkan tenaga dan pikirannya. Dia tanggapin apa yang disampaikan menteri. Ya kan? Tapi ada orang yang bekerja cuma dengan hahaha ketawa-ketawa, tapi dia yang paling banyak uangnya. Karena konspiratif. Ya kan? Dan bahkan sudah jadi rahasia umum yang bisa bertahan lama dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat itu yang begini ini. Dan yang idealisme itu biasanya malah nggak diajak kalau ada apa-apa.
saya tidak bilang jaminan, tetapi apa pertahanan dokter sudahlah untuk tidak jadi koruptor ketika menjadi anggota DPR dan bertahan dalam situasi seperti itu dengan idealismenya. Karena capek pastinya kerja dengan orang begitu, kita kerja serius, kita nggak dapatkan uangnya, tapi orang lain tidak kerja serius tapi dia banyak uangnya dan dia berseliweran mobil-mobil mewah. Bolak-balik yang kita sendiri nggak tahu dari mana ini orang dapat duit, karena gaji DPR walaupun gede itu measurable, terukur gitu. Silakan. Iya. Pertama adalah role model yang tepat ya. Iya. Iya. Jadi biar tidak putus asa. Saya sering bertanya, saya ketemu Pak Novel Baswedan, Pak Bambang Wijayanto, saya tanya, Iya. siapa politisi yang bisa jadi contoh? Mereka jawab, yang untuk dirinya sendiri mungkin ada, seperti Pak Artejo ya misalkan ya. Lalu tapi yang untuk publik dan menerapkan di sistem tidak ada. Beliau belum menemukan ya. Even ketika saya mencoba bertanya secara idealis, misal orang seperti Bang RH, Pak Novel Baswedan, misal Pak Bambang Wijayanto misalkan masuk ke sistem, apa yang bagaimana akhirnya mereka mampu menjaga idealismenya. Dan kalau saya sangat yakin satu hal, Bang RH, pertama adalah value yang kuat yang kita miliki ya, itu jadi kunci penting. Jadi bagaimana kita betul-betul memegang nilai-nilai yang kita miliki, lalu kedua adalah fokus pada apa yang mau dicapai. Jadi kenapa orang jadi anggota DPR? Pernah salah seorang Pak JK ya waktu itu bercerita, kenapa pengusaha milih menjadi anggota DPR dibandingkan menjadi pengusaha? Karena duit menjadi anggota DPR lebih banyak katanya dibandingkan menjadi pengusaha. Maka ini adalah soal why. Jadi kenapa? Dan tidak hanya duitnya lebih banyak, tapi easy money. Easy money, iya. Jadi kalau saya ditanya itu, bagi saya yang paling penting pertama adalah alasan kita masuk ke parlemen ya. Jadi why, start with why. Jadi why itu kan belief, keyakinan yang mendrive kita, mendorong kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Jadi kalau kita sudah punya why yang kuat di parlemen ya, misal betul-betul ingin mengawal undang-undang, lalu ingin betul-betul menyalurkan aspirasi atau bisa deliberate ya, bisa mengangkat satu isu untuk diperbincangkan di publik sehingga bisa mendapatkan perhatian. Dan menurut saya itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah value yang kuat, yang kedua adalah why, dan yang ketiga itu berkumpul dengan orang-orang yang tepat, yang baik. Jadi kalau di DPR ya saya tetap yakin ada elite circle yang memiliki value-value yang kuat ya. Jadi itu mungkin seperti saya belajar ke Bang RH sekarang, atau tadi ya ke Pak Bambang Wijayanto, ke Pak Novel dan tokoh-tokoh lain ya. Lalu itu bagi saya kunci penting sehingga kita bisa menjaga diri dari jebakan yang ada, dan yang kedua terus diingatkan. Dan yang terakhir adalah begin with the end in mind, itu kuncinya. Jadi apa sih yang mau kita capai 5-10 tahun lagi? Kalau kita sudah bisa mendefinisikan ya, misalkan 5 tahun lagi ada yang mau maju kepala daerah, ada yang mau lagi menjadi anggota DPR, atau ada yang ingin menjadi, nah dengan begin with the end in mind, kita akhirnya tetap akan lebih mudah menurut saya menjaga idealisme, karena semua aktivitas kita itu fokus pada titik yang mau kita capai. Dan bagi saya memang tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan nama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Dan politisi itu kadang-kadang yang dibutuhkan Bang, dari orang sering berpikir politisi itu adalah soal kecerdasan ya. Menurut saya yang dibutuhkan politisi bukan hanya soal kecerdasan, tapi adalah soal bagaimana dia punya stamina dan kesabaran, karena politik ini adalah perjalanan panjang seseorang yang dia bisa akhirnya memberikan kontribusi yang maksimal. That's the point ya. Jadi dengan value yang kuat, lalu role model yang tepat, why yang kuat, dan bagaimana kita bikin with the end in mind ya. Jadi clear apa yang mau kita capai, relatif kita, maksud saya tidak terjebak pada apa yang ada dan fokus ya. Akhirnya kita mau tidak mau harus berlepas. Mungkin tidak semua bisa kita perbaiki di politik. Saya berpikir orang seperti Bang RH mungkin kalau masuk ke politik seperti yang saya alami pertama ya. Jadi saat saya masuk politik, saya sering mendengar apa yang Bang RH sampaikan. Itu bisa memberikan stres yang tinggi kan. Bayangin, kita idealis. Tidak hanya stres, tetapi itu pengalaman yang memang diucapkan oleh orang yang akhirnya ya udah cukup satu kali periode jadi aja. Akhirnya bisa memberikan stres, tapi ketika kita fokus pada diri kita,
fokus pada hal yang kita kontribusikan. Menurut saya itu, dan kita berlepas ya dari apa yang orang lakukan, dan kita fokus pada bagaimana menjaga diri dengan kontribusi yang maksimal. Semoga ya perjalanan saya walaupun masih pendek ini di usia politik, itu tim-tim saya, keluarga saya itu tahu value-value itu kami coba pertahankan walaupun dalam ketidaknyamanan yang ada. Oke, luar biasa ya Dr. Gamal. Jadi apa yang mau dilakukan 5 tahun ke depan? Saya menggarisbawahi tadi, ya paling tidak kita harus tahu apa yang kita mau lakukan 5 tahun ke depan misalnya. Jadi apa yang mau dilakukan 5 tahun ke depan? Saya tanya ke dokter. Saya ingin bangun pendidikan. Jadi clear kalau posisi saya sekarang, ya saya jika diletakkan di Komisi 10, saya ingin bantu. Jadi sekarang bayangkan, pemerintah itu sudah menghabiskan 11 triliun untuk bantu sekitar 900.000 anak-anak di Indonesia untuk bisa kuliah. Oke. Angka itu cukup signifikan, tapi walaupun APK kasar kita ya, atau mungkin jumlah masyarakat anak-anak muda kita yang mengenyam pendidikan sekarang angkanya kan sekitar 31%. Target pemerintah 36%, itu masih jauh di bawah negara-negara tetangga kita. Seperti Malaysia itu sudah 45%, Singapura itu bahkan di angka 90% misalkan. Jadi saya ingin fokus membangun pendidikan. Saya ingin betul-betul membantu puluhan ribu anak-anak bisa kuliah secara gratis. Bahkan saya punya cita-cita bisa membangun institusi pendidikan ya, yang menjadi rahim lahirnya generasi-generasi muda yang bisa kita harapkan di kemudian hari. Dan yang ketiga, saya ingin perbaiki sistem pendidikan kita tadi. Bagaimana fokus pada pembelajaran dasar, lalu bagaimana bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, membuka akses, memberikan kesejahteraan kepada guru, lalu memberikan talent itu kesempatan anak-anak cukup untuk mempelajari talent yang mereka miliki, dan fokus tadi pada literasi numerasi dan lain sebagainya. Sehingga saya nggak fokus pada apa yang mau dicapai ya, tapi fokus pada kontribusi nyata. Kebayang nggak Bang Erha, kalau 5 tahun lagi ya, ketika kita sudah selesai ya, lalu saya bisa misalkan sudah membantu ya puluhan ribu anak misalkan bisa kuliah, ya bagi saya itu happiness yang nggak terukur. Saya mau ceritakan satu ya. Jadi pernah kadang-kadang apa yang kita lakukan terasa sepele, tapi itu mengubah kehidupannya. Jadi saya membantu satu keluarga, 2 anaknya bisa kuliah. Itu saya bertemu keluarganya, sampai ada satu bapaknya yang ketemu saya tuh sambil menangis begitu. Karena anaknya dia yang awalnya tidak berkesempatan kuliah, hari ini bisa kuliah ya. Jadi memang that's begin with the end in mind ya. Jadi saya ingin betul-betul memberikan kontribusi nyata di dunia pendidikan, lalu memperbaiki sistem pendidikan, kesejahteraan guru, lalu menggunakan indikator yang tepat, dan mungkin mereformasi ya sistem pendidikan kita agar bisa ya mengadopsi bagaimana seperti di Finlandia dan lain sebagainya. Karena itu bagi saya adalah ujung tombak. Ketika tadi satu keluarga bisa kita bangun, maka itu akan menjadi titik akupuntur yang akhirnya ya membangun sebuah desa ya. Dan ketika banyak keluarga di satu desa bisa terbangun, akan menjadi kontribusi nyata buat Indonesia. Kebayang kalau ada 200.000 orang saja yang dia bisa mendapatkan kontribusi dari kita, sehingga kita membangun 200.000 keluarga, dan itu insya Allah menjadi satu kesempatan awal ya. Jadi tiny change, remarkable result. Perubahan kecil di satu keluarga. Jadi misalkan ketika saya mulai Malang Cerdas, program kami itu sederhana. Saya mengunjungi 251 sekolah. Jadi kalau Bang RH ke Malang, itu saya sudah mengunjungi semua SMA negeri Kabupaten Malang. Pada saat menjadi calon atau sebelum bahkan? Sebelum, ketika saya memulai program Malang Cerdas ya. Tahun berapa Malang Cerdas tadi? Sekitar Februari 2022. Jadi saya mengunjungi ratusan sekolah ya. Saya sampai ke sekolah-sekolah. Jadi kalau dulu ibaratnya saya kelilingnya ke Inggris, Rusia, Jerman ya. Sekarang itu ke Kalipare, Kromengan, Donomulyo, Wakir ya. Saya sampai maghrib itu masih di tempat acara. Bahkan kami baru selesai 1 hari mengunjungi 5 sekolah ya. Dan di titik itu ketika saya memberikan beasiswa kepada anak-anak ya. Misalkan ada satu penerima manfaat namanya Mas Gata. Dia tinggal di Ampel Gading. Sekarang beliau menjadi duta genre. Ada lagi namanya Mbak Dina. Dia sekarang bahkan menjadi duta hijab di Jatim, menerima beasiswa kita. Dan ada lagi namanya Mbak Hana, dia duta Parekraf Jatim. Yang dulu dia ketika awal kuliah mendapatkan beasiswa dari kami. Jadi bagi saya tuh happiness yang sudah luar biasa, dan saya sudah mengimajinasikan puluhan ribuan anak seperti itu
ke depan bisa mendapatkan kesempatan kuliah. Dan kebayang kalau model seperti ini ya bisa kita buat sampai 5, 10, 20 tahun ke depan ya. Maka insya Allah di dapil-dapil ya atau mungkin alek-alek tersebut akan mampu memberikan kontribusi nyata. Bahkan ketika mungkin kita sudah nggak ada ya. Kebayang nggak anak-anak yang dulu bisa kuliah gratis ya, itu terus bisa memberikan kontribusi buat masyarakat di sekitarnya. Thank you Bang Era. Iya, luar biasa ya. Memang perdebatannya itu memang perdebatan yang klasik ya antara pendekatan struktural sama pendekatan kultural gitu ya. How to change the society ya. Jadi pendekatan yang sifatnya Marxis dan pendekatan yang sifatnya non Marxis ya. Jadi orang mengatakan kalau Anda mau adil ya ubah dulu struktur kekuasaannya kan. Tapi ada yang bilang ubah dulu kultur di masyarakatnya. Tapi itu tantangan ya, tidak zero sum game ya, tidak pilih satu tapi dua-duanya bisa dijalankan. Saya membayangkan orang seperti Dr. Gamal bicara tentang kuantitatif ya, kuantifikasi mengenai berapa anak dan lain sebagainya. Tapi kalau struktur kekuasaannya seperti saat ini misalnya, bukan anak yang pintar yang direkrut di kekuasaan, bukan anak yang sekolahan yang kemudian mendapatkan kesempatan, mati kita ya. Jadi anak pintar itu hanya bisa menerobos elit itu karena effort yang luar biasa. Tapi lingkungan kekuasaan itu tidak dikuasai anak-anak itu. Tapi dikuasai anak-anak raja tadi. Jadi but we cannot simply blame, we cannot simply blame the youth and say that you are ignorant ya. Kita kan tidak bisa menyalahkan anak-anak muda dan mengatakan mereka mungkin apatis politik atau mereka tidak bisa ya. Memang betul the system inhibit. The system inhibit youth people to comes and sit in parliament. Dan itu menurut saya bisa kita solusikan. Jadi kebayang kalau misalkan kita akhirnya partai itu bisa menjadi jembatan anak-anak bertalenta untuk duduk di parlemen. Itu jadi even 5, 10, 20 people ya. Itu insya Allah bisa. Mudah-mudahan tidak menjadi jembatan seorang anak yang belum jelas track recordnya menjadi wakil presiden. Karena itu partai yang menjadi jembatan banyak banget partainya ya. Dr. Gamal ya luar biasa ya percakapan kita. Mudah-mudahan ini percakapan yang sangat bermanfaat. Saya mau membacakan sedikit apa yang ditulis oleh sahabat RH. Mungkin setelah itu Dr. Gamal bisa wrap up dan kemudian closing statement ya. Oke. Ini ada yang bertanya, Jatim mayoritas NU, Dr. Gamal ini dari PKS, di mana PKS punya framing negatif di Jatim. Dokter ini ikut aliran NU, Muhammadiyah, Wahabi atau apa? Itu ada pertanyaan netizen seperti itu. Social entrepreneur, mantap Mas Gamal ya. Permata adalah permata walau ditempatkan di mana saja ya. Ya tetapi sistem kan kadang-kadang membuat permata itu jadi tidak workable gitu ya. Kemudian subhanallah mulia banget misinya, semoga terwujud terutama dalam bidang pendidikan. Ini baru anak muda, semoga selalu menebar kemanfaatan dan istiqomah lulus di jalan Allah dari Dr. Gamal ya. Semoga PKS bisa tetap menjadi parpol yang konsisten membela rakyat dan tidak tergoda melayani nafsu bejat penguasa plus pengusaha ya. Rizal Ramli sering kata mengatakan peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Itu yang bahayanya. Jadi Anda mau ngomong apa aja, anak muda sekarang lebih tertarik dengan role model, sukses itu duit. Sukses itu adalah gaya. Kalau tadi kan ada yang menyebutkan Artijo tadi, anak muda gak tertarik dengan sosok seperti itu. Tapi orang idealis di bidang hukum, wah sangat tertarik. Itu persoalannya. Lebih tertarik dengan yang ini. Itu yang jadi masalah ya, karena orang lihat penampilan luar, kesejahteraan ekonomi itu jauh lebih menarik. Gamal Al bin Said, sebenarnya Al bin Said itu gabung ya. Al bin Said gabung. Bukan Al bin Said, bukan ya, Al bin Said. Anak dari Kota Malang ini memang layak jadi pejabat nomor 1 di Indonesia. Pejabat nomor 1 berarti presiden dong. Di samping cerdas bersih, inilah contoh anak muda yang pantas diberi kesempatan. Selamat buat Dr. Gamal, semoga bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat bawah, terutama bukan cuma mewakili kepentingan kaum elit plus oligarki. Cak Gamal, ada pakai Cak ini. Cak Gamal sangat cocok jadi Menteri Pendidikan.
tahun 2019 Cak Gamal kan tim sesnya Pak Prabowo. Ya, emang kenapa? Silakan dijawab dan kemudian di wrap up dan kemudian closing statement. Dokter. Iya, mungkin saya masuk ke value terakhir. Yeah. Jadi pertama, ya bagi saya Indonesia is not just simply country. It is a great, a bold and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani dan benar. Dan di Indonesia itu kita memiliki banyak keragaman, perbedaan, kekayaan ya. Dan siapa yang bisa memimpin ke depan bagi saya adalah mereka yang melihat perbedaan itu sebagai sumber kekayaan yang ada. Jadi tidak lagi terjebak dalam mungkin tadi termasuk kelompok mana ya, tapi kita betul-betul fokus membangun Indonesia. Dan satu hal lagi mungkin ini pesan saya buat anak-anak muda. Pertama adalah fokus ya pada potensi yang kita berikan. Lalu kedua itu fokus create an impact. Jadi yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Tuhan itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Okay. Jadi kadang mungkin kita berpikir apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang sederhana, tapi saya membuktikan ya. Jadi bahwa ada satu value yang saya harap ini bisa dipegang oleh teman-teman muda. Orang sering tanya sama saya, Gamal kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Kok bisa mungkin menang ya, dalam pemilu legislatif kemarin nih? Saya senantiasa katakan Allahu latifun bi ibadih. Tuhan itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau kebaikan yang kita tuju, maka kemenangan hanya masalah waktu. Dan kemenangan itu memang manja teman-teman. Jadi harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dan mungkin sebagai terima kasih ya Bang RH ini atas insight-nya. Dan ini jujur podcast pertama yang saya hadiri ya setelah sekian lama. Saya lebih fokus ya membangun sesuatu di Malang Raya. Dan saya pesan kepada anak muda, kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. So study hard, work hard in silence and let your success and impact be your noise. Ke situ Dok mungkin. Oke. Dan terakhir, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Kupas buah manggis ya. Puas nggak puas waktunya habis. Ya. Tak lagi kesepian karena ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi saudara sekalian, waktu tidak pernah habis sesungguhnya ya, tetapi kita harus tahu diri dengan waktu tersebut. Karena dokter pasti punya banyak agenda ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dari dokter Gamal, paling tidak untuk hari ini. Perkara kemudian ada insight setelah ini, itu namanya manusia kan. Manusia tidak pernah berhenti di satu titik, terus berkembang seiring dengan pengetahuan dan pengalamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right hand.